Ya, berikutnya kita akan melakukan pengelolaan di halaman service dengan melakukan fitur untuk tambah service ya. Ya, baik. Berikutnya kita akan coba untuk perbaiki beberapa tampilannya dulu ya. Yang pertama kita akan jadikan tombol-tombolnya ini biar sejajar. Jadi kita di bagian action ini tambahkan width ya. Widthnya itu coba 200 pixel. Kita cek dulu ya, coba dikurangi sedikit 100. Oh, kurang 150. Ya, kayaknya cukup ya 150. Kemudian tombol tambah ini kita akan arahkan ke sebelah kanan ya. Kita akan arahkan ke sebelah kanan. Kita pakai cara bikin ini dulu ya, bikin baris dulu, bikin row dulu ya. Dalam row itu ada call. Oke, call ini nanti ada dua call MD. Kan dalam kolom itu dibagi 12 bagian. Kita kasih, nanti kita bagi 10 dan 2 ya. Call MD 10 kita kosongi. Kemudian di berikutnya yang MD2 baru kita isi dengan yang MD2 ini, sisanya ini kita isi dengan button ini ya, button ini nggak perlu div sebenarnya, ini aja ya. Oke ya, ini kita hapus. Coba kita cek, harusnya sih di sebelah kanan sini ya. Oke ya, jadi ada tambah, tombol tambah untuk menambah layanan. Baik, berikutnya adalah kalau nanti tombol tambah ini diklik, kita akan menggunakan tergantung ya. Jadi kalau memang datanya itu sederhana, maka kita coba kita pakai modal ya. Jadi tanpa harus menampilkan satu halaman baru lagi ya, tapi kita menggunakan modal untuk tambah, edit maupun hapus ya. Jadi untuk menggunakan modal kita coba cek dulu di nice admin ya. Di bagian nice admin ini ada bagian model ya. Model kita pakai basic model aja. Jadi nanti kalau ada kita klik akan muncul pop up seperti ini ya. Modal namanya. Basic model kita copy, tampilkan, Ctrl V, F, Ctrl V ya. Ya, ini basic model. Basic model itu kayak ini ya, buttonnya ini. Jadi nanti harusnya button tambah itu kita ganti dengan yang ada di dalam basic model ini ya. Oke, berarti ini kita copy. Ini ya buttonnya, ini kita ganti ya, button atau set base di sinilah nanti, karena ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan ya. Kemudian di sini kan buttonnya itu dibilang basic model ya. Basic model ini ini kelasnya taruh di sampingnya sama tambah ya sekalian. I Ctrl X kita ganti di sini basic modelnya ini, Ctrl V, sehingga nanti button ini tidak diperlukan. Button sebelumnya tidak diperlukan.
Kemudian ini primary ya, primary berarti warnanya biru, ini kita sesuaikan sukses ya. Kita cek harusnya sudah berubah, tapi belum ngerespon ya, karena ada satu lagi yang harus kita copy selain buttonnya ya. Kemudian di bawahnya ini ada div, bawahnya ini kita copy sampai div and basic model ini ya. Ctrl C, kita taruh di bagian bawah nggak apa-apa ya, di bawah sekali ya, di bawah sekali. Ini ternyata kurang satu div ya, ini kurang satu div. Saya kopikan dulu divnya. Ya, jadi basic model itu benar-benar ada di bawah. Kemudian di sini kita kasih keterangan ya, kita kasih keterangan ini ya, model tambah ya. Jadi ini model tambah, nanti namanya harus kita sesuaikan ya. Di sini namanya basic model ya, kita kasih namanya tambah model, tambah. Kalau di sini tambah model ya, targetnya tambah model. Di bawah ini juga harus tambah model ya, ID-nya bukan basic model lagi, tambah model. Oke, nanti akan berubah ya. Jadi sekarang tombolnya harusnya bisa meload satu div yang lainnya ya. Baik, berikutnya kita sesuaikan ya, kita sesuaikan di sini ya Pak. Jadi pada saat layanan ini kita klik, tentunya nanti kita akan judulnya, titlenya kita ganti dengan judul itu halaman, judulnya tambah service. Kemudian ini button close, ada main model, ini main model, kelasnya segini ya. Main body ini, footernya save change, ini berarti kita ganti dengan tambah, kemudian tipenya button ya, nanti kita akan rubah ini. Model body ini kita hapus karena nanti ini isinya ya, isinya itu yang akan kita tambahkan itu tentu berupa, coba kita cek dulu ya, masih kosong kan. Nanti yang kita tambahkan itu seperti kita bisa cek di form ya, di form elemen ya. Jadi seperti ini mungkin ya. Jadi yang akan kita tambahkan seperti ini, general form element. Copy dulu, Ctrl F, Ctrl V, ini ya. Jadi ada label, ada div input ya. Kita copy saja. Jadi model body ya, Ctrl S. Oke, jadi nanti labelnya ini formnya kita hapus, kelasnya SM2, ini adalah icon layanan ya, jadi sesuai dengan database-nya. Kemudian tipenya adalah text, name-nya icon layanan kan gitu ya. Kita cek dulu. Kalau kita
kita klik tambah ya, ini ada icon layanan. Icon layanannya kok SM nya 2, dia kurang ya. Layanan ini mungkin SM nya 6. Ya oke ya, icon layanannya apa nanti kemudian berikutnya bisa kita copy icon layanan, kemudian ada 3 ya, nama layanan, ini nama layanan, kemudian keterangan. Untuk keterangan itu karena kita pakai teks ya, keterangan itu database-nya kan pakai teks ya, pakai teks ya, strukturnya pakai keterangan layanan ini pakai teks ya. Jadi nanti kita bisa lihat kalau untuk keterangan itu ya, ini teks area ya, teks area yang di sini tadi kita bukan cari yang teks area, kita biar tahu ya untuk proses pembuatan teks area itu seperti ini ya. Untuk khusus untuk keterangan ya, saya taruh di bawah dulu. Nanti for-nya kita ya, ini kita hapus saja dulu, for-nya hapus, kelasnya kita biarin, ini kelas SM6. Teks area ini keterangan, kemudian name-nya ya, teks area name-nya apa, name scat layanan ya. Oke. Kita bisa cek kembali ya, seperti ini, ada keterangan, ada nama layanan, ada icon layanan, nama layanan, dan keterangan. Kita bisa close ya. Ini ada border di bawahnya. Oh, ada modal footer ya, ini ada modal footer, kemudian oke, nggak masalah ya. Baik, berikutnya pada saat kita klik tombol tambah, maka ini bukan kita arahkan, bukan menggunakan button, tapi menggunakan ahref. Tipenya buttonnya dihapus, kemudian kita akan arahkan ke controller Echo ya, controller, dimana controllernya itu namanya layanan ya, base URL dulu, nama controllernya layanan, kemudian kita kasih nama apa, simpan misalkan ya, simpan, fungsi simpan ya. Jadi di layanan ini nanti kita akan buat function baru, public function dengan nama simpan. Public function dengan nama simpan itu nanti dia akan pertama kita buat data dulu, data untuk menangkap seluruh data ya. Datanya berbentuk array seperti ini penulisannya. Data yang akan diambil apa saja? Yang pertama itu adalah data icon layanan. Data icon layanan itu akan diambil dari this request ya, request, kemudian get post, namanya adalah icon layanan, sama ya, icon layanan, koma ya,
get post icon layanan itu ngambil dari di vindex ini dengan nama icon layanan ya. Jadi ini yang ditangkap oleh controller function simpan nih ya. Oleh function simpan ya, di dalam controller layanan. Kemudian kita copy 3 kali ya. Yang kedua adalah nama layanan. Nama layanan ini juga sama. Kemudian cut layanan. Cut layanan. Keterangan layanan ya. Cut layanan. Nanti data-data ini akan dikirimkan ya. Data ini akan dikirimkan ke dalam satu model ya. Satu model ke dalam model ya. Kita buat list. Nama modelnya adalah model layanan. Kemudian nanti ada di dalam model layanan itu ada function namanya katakan kita pakai nama store ya. Store simpan juga ya. st store susah sekali. Store ya. Store itu data-data itu akan dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi data-data ini masuk ke dalam store ya. Jadi kita sekarang buat fungsi store di model layanan. Jadi kita buat satu fungsi untuk menyimpan ya, public function store. Kemudian di dalamnya juga ada data yang dimasukkan. Nah, pada saat di data-data ini mau disimpan, apa saja yang akan disimpan? Jadi kita simpan di this db. Nama tabelnya apa? Tabelnya adalah tbl layanan ya. Kemudian fungsinya adalah insert dollar data ya, seperti ini ya. Jadi simpel sekali. Jadi dari sini data itu di insert ke dalam tabel layanan ya. Oke ya. Kalau sudah selesai, jika sudah selesai maka akan diarahkan kemana? Redirect to ya, ke base URL, kemudian nama controllernya ya, controller layanan ya. Coba kita ini secara simpel ya, ini data simpel dulu, nanti kita akan perbaiki lebih lanjut yang hal-hal yang lainnya. Oke ya, di home ini kita close dulu. Masih di vindex ya. Oke, kita akan coba dulu, kita akan cek dulu apakah data-data yang kita masukkan itu bisa ya. Oke ya, kita klik tambah, asal saja dulu datanya. Pada saat diklik tambah, sebentar, icon layanan can be null. Sorry. Icon layanan coba icon layanan belum masuk ya. Berarti kita cek dulu kita cek dulu gini caranya. Kita cek satu-satu vindex ya. Di vindex ini kemudian apakah data ini sudah bisa ditangkap DD ya, pakai DD. Coba data ini sudah bisa ditangkap belum? Data-data ini. Oke, kita masukkan, klik tambah. Ya ada 3 ya.
icon layanan 0. Oh, masih 0 semua. Bentar. Ya, coba kita cek kembali ya di indeks ya. Model body, model. Oh ini ya, di sini nih harusnya ada form ya. Form. Harusnya form ya. Ini form buka, kemudian di sini Ctrl X, ini form tutup. Ini sorry, ini bukan href tapi bener button ya. Button type-nya juga button. Ya, nanti ini base URL-nya ini akan mengarah ke Ctrl X ya, ke dalam form di action-nya ya. Kemudian jangan lupa kasih metode namanya post. Oke. Ini hrefnya kita hapus. Oke ya. Kita cek lagi apakah data kita sudah bisa ditangkap. Back ya. Asal dulu. Base URL layanan action type tipe ini bukan button nih, submit. Reload dulu. Ya, sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, DD-nya kita bisa hapus sekarang. Ini datanya sudah bisa masuk di sini ya, biar masuk ke dalam model ya, biar disimpan, biar tersimpan. Reload dulu. Harusnya sih bisa masuk ke dalam database, tapi kita kasih asal dulu ya. Ya ini ya, jadi datanya sudah masuk. Jadi untuk fitur tambah ini sudah bisa.